Halo, kembali lagi dengan saya Esther. Hari ini kita sudah masuk ke sesi ketiga, di mana saya akan menjelaskan tentang rancangan dari merancang sistem e-bisnis. Oke, kita mulai ya. Oke. Pertemuan kita yang ketiga ini tentang merancang sistem dari e-bisnis, di mana sistem dalam e-bisnis ini sangat bergantung dan dipengaruhi oleh kebutuhan dan model bisnis yang akan dilakukan. Artinya, kebutuhan sistem akan berbeda antara satu model bisnis dengan model bisnis lainnya. Nah, di mana e-bisnis ini hanya meletakkan pada sebuah halaman web atau hanya web yang memungkinkan aplikasi yang telah ada. Oke. Nah, dalam merancang sistem e-bisnis ini ada beberapa teknologi yang kita gunakan. Yang pertama dari redefine business, bagaimana kita memaksimalkan nilai pelanggan dengan memungkinkan bisnis dengan cara yang baru. Lalu mengubah landscape kompetitif, jadi kita melakukan dengan saluran distribusi. Yang ketiga, kita merancang dengan teknologi melihat dari dampak pangsa pasar, di mana kita memperluas dari jangkauan pasarnya. Lalu meningkatkan kecepatan bisnis, menyederhanakan interaksi serta meningkatkan harapan dari pelanggan, dan membuat atau membunuh perusahaan. Jadi dalam arti kata, kita membuat lebih baik atau bisa merusak dari perusahaan itu sendiri dengan rancangan e-bisnis ini. Nah, di mana ada beberapa persyaratan baru dalam sistem e-bisnis. Persyaratan baru pada e-bisnis ini adalah yang pertama, lingkup bisnis bertitik pada fleksibilitas, responsif, cepat, berfokus pada pelanggan, inventif, inovatif, kolaboratif, self-service, dan secara global. Oke, persyaratan baru pada e-bisnis ini bertitik pada sistem baru yang mudah digunakan, terintegrasi, handal, kokoh, responsif, fleksibel, mudah maintainable, akurat, terukur, global, dan aman. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam merencanakan supaya sistem e-bisnis ini bisa dapat berhasil. Ada 8. Oke, kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, planning dari sistem e-bisnis ini yang pertama adalah begin. Begin adalah memulai dan dengan cara mendapatkan dukungan dari manajemen eksklusif atau sponsor bisnis. Jadi kita mencari dulu dukungan dari sponsornya. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana e-bisnis ini. Yang C, identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat. Yang D, garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. E, mengembangkan rencana komunikasi, menguraikan bagaimana anggota organisasi tim dan akan tetap mengikuti kegiatan. Dari begin, yang terakhir adalah akhirnya mengumumkan bahwa proyek kepada organisasi, bahwa proyek ini akan kita mulai dengan rencana sponsornya seperti apa, lalu tujuannya seperti apa, timnya seperti apa, garis besar perencanaannya seperti apa dalam mengembangkan sistem organisasi itu. Lalu yang kedua, diagnosa. Diagnosa bagaimana mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. Dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. Mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantai. Lalu bisnis mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, di mana ancaman itu bahwa ada sesuatu hal yang menjadi perhatian dalam membuat atau merancang e-bisnis ini. Yang ketiga, develop, di mana mengembangkan proposisi nilai. Yang keempat, define, menentukan peluang dan menentukan prioritas. Yang kelima, determine, di mana menentukan dampaknya, menentukan biayanya, dan mendapatkan persetujuan. Yang keenam, bagaimana dari desain tampilannya dan desain perubahannya untuk sebuah aplikasi yang mau dibuat dan segi keamanannya. Lalu deliver. Deliver adalah penyampaian strategi dan desain dalam pengembangannya itu nantinya akan seperti apa dalam mempromosikan dan memasarkan e-bisnis ini. Lalu yang terakhir adalah discuss, di mana kita mendiskusikan hasil usaha ini dengan mendapatkan umpan balik lalu menganalisis dan menentukan tindakan yang diperlukan. Di mana
Kita lanjut, dari infrastruktur dasar e-bisnis ini adalah dari arsitektur hardware, software konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis bagi karyawan, pelanggan, dan mitra. Oke, prosesnya adalah melalui 4 proses ya, di mana ada arus kerja bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas ya. Oke, ada beberapa kebijakan yang harus diperhatikan dalam mempublik e-bisnis. Yang pertama, apa hal-hal yang mungkin dihadapi dengan kebijakan publik? Dari kedua, aspek legalitas. Yang ketiga, hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik. Tentunya, produk e-bisnis ini digunakan atau dilakukan dengan perencanaan dengan memakai strategi tools, yaitu yang pertama, membeli software e-bisnis yang siap pakai, atau membuat sendiri dengan divisi IT-nya. Yang ketiga, pembelian komponen atau modul yang mengintegrasikan modul-modul yang ada dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, menggunakan tools alternatif. Oke, sekian dari saya untuk materi pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya.